Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Pada pertemuan ini kita akan membahas menerapkan dokumen administrasi usaha pada mata pelajaran kewirausahaan kelas 11. Berikut saya akan tampilkan kompetensi dasar. Dalam hal ini, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian administrasi usaha, ciri-ciri administrasi usaha, fungsi dan tujuan administrasi usaha, ruang lingkup, perizinan usaha. Pengertian administrasi usaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Administrasi juga dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tata cara usaha. Menurut Uber, administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Jika diringkas, administrasi disebut juga dengan istilah tata usaha. Jadi maksudnya di sini adalah administrasi harus tersusun secara urut dan runtun. Baik administrasi di dalam perusahaan maupun administrasi yang berasal dari luar perusahaan. Dan sehingga mudah untuk dicari kembali dan harus tertata serta rapi. Sehingga ketika kita perlukan kembali akan mudah untuk ditemukan. Dan fungsi administrasi ini merupakan fungsi dari ketatausahaan. Ciri-ciri administrasi. 1. Terdiri dari sekelompok orang. Di sini, administrasi memiliki ciri-ciri terdiri dari beberapa orang. Tetapi hal ini dapat dilihat dari tingkatan perusahaan. Jika kegiatan usaha masih kecil, maka cukup membutuhkan satu saja tenaga administrator. Jika perusahaan, karena itu termasuk bagian dari perusahaan sederhana. Jika perusahaan sudah mencapai tingkat menengah atau sedang, maka itu membutuhkan beberapa tenaga administrasi, lebih dari satu. 2. Memiliki kerjasama. Dalam administrasi membutuhkan kerjasama. Tanpa kerjasama, maka tidak akan terperoleh sistem kerja yang efektif dan berkinerja baik. 3. Memiliki tujuan yang harus dicapai. Dalam fungsi administrasi, harus memiliki ciri apa yang ingin diperoleh. Harus memaparkan tingkat kinerja seorang tenaga administrator. 4. Adanya proses kegiatan usaha, kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam hal ini adalah di dalam proses kegiatan usaha, administrasi menjelaskan kegiatan usaha tersebut, memaparkan jenis usaha yang dilakukan. Apakah usaha dagang, jasa, atau usaha produksi yang seperti tekstil misalnya. Nah, kegiatan bimbingan dan kepemimpinan serta pengawasan itu mencakup hal-hal setiap tenaga administrator itu diberikan arahan dan pengawasan oleh seorang pimpinan sehingga menghasilkan suatu administrasi yang baik dan bernilai guna sehingga dapat menunjukkan kinerja
dari perusahaan, setiap karyawan, dan menunjukkan kapabilitas usaha. Administrasi usaha memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan administrasi usaha mengefektifkan pekerjaan, khususnya di bagian controlling, mudah memantau pekerjaan dan pendataan yang dilakukan staf, bertujuan guna menilai kinerja, pengelolaan dan penataan organisasi, mudah melihat kondisi sehat tidaknya usaha, untuk kemudian dilakukan upaya penanganan. Data administrasi yang rapi bisa menyusun program lanjutan guna lebih meningkatkan kinerja. Fungsi administrasi dapat dilihat di bawah ini. Melengkapi, menyediakan, mengelola berbagai administrasi dengan baik dan teratur. Mencatat berbagai alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan usaha dalam buku administrasi. Mengerjakan berbagai buku administrasi perusahaan. Memelihara berbagai buku administrasi dengan baik dan benar. Di sini saya sedikit mengulas mengenai aspek administrasi. 1. Izin usaha. 2. Surat menyurat. 3. Pencatatan barang dan jasa. 4. Pencatatan transaksi keuangan. 5. Pajak. Perizinan usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Surat menyurat berkaitan dengan korespondensi, baik dari internal maupun eksternal. Pencatatan barang dan jasa. Di dalam pencatatan barang dan jasa menjelaskan mengenai barang dan jasa yang kita beli, kita produksi, dan kita jual. Pencatatan transaksi keuangan menjelaskan berkaitan dengan pembayaran atau pengeluaran uang yang telah dilakukan atau dikeluarkan serta diterima oleh kegiatan usaha. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi kepada pemerintah. Ruang lingkup administrasi usaha. Ruang lingkup administrasi usaha mencakup 1. Menghimpun atau mencari dokumen. Di sini kita akan menjelaskan sedikit. Menghimpun maksudnya adalah mengumpulkan data tentang suatu administrasi. 2. Mencatat, membubuhkan keterangan, di mana kita harus menuliskan mengenai informasi-informasi yang terkait dalam administrasi. 3. Mengelola, menyajikan keterangan-keterangan. Di dalam administrasi kita harus memberikan keterangan-keterangan seperti nama usaha, jenis kegiatan usaha, alamat usaha, dan lain-lainnya. Mengirim dengan berbagai cara dan alat. Administrasi dapat kita kirim dengan berbagai cara dan alat. Tentunya dengan fax mail, dengan email, dengan menggunakan jasa pos, dengan sekarang dimudahkan dengan handphone WhatsApp tentunya. Kita tinggal foto, bisa kita kirim. Kita tinggal scan, kita bisa kirim melalui email. Menyimpan atau meletakkan, menaruh tempat yang aman. Ketika administrasi selesai kita olah dan kita proses, maka kita harus melakukan tindak lanjut menyimpan, sehingga dokumen tetap aman. Kita simpan di dalam lemari dan disusun dengan rapih, dengan memberikan kode-kode tertentu sehingga mudah mencari. Dan menyimpan juga sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi filing. Banyak jasa-jasa yang menyediakan sekarang sistem penyimpanan filing. Sehingga
tidak harus menggunakan lemari yang cukup besar, tapi kita tetap dapat menemukan administrasi atau dokumen dengan mudah. Surat izin perusahaan. Di sini kita akan bahas sedikit tentang perizinan usaha. Perizinan usaha itu ada 4 yang akan saya bahas. 1. Surat izin usaha perdagangan. 2. Surat izin tempat usaha. 3. Tanda daftar usaha atau disebut dengan TDP, tanda daftar perusahaan. 4. Pajak. Dapat dilihat mengenai SIUP. Merupakan suatu dokumen yang harus dimiliki pengusaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M/DAP/per/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan (Permendak 36/2007). Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang selanjutnya disebut dengan SIUP. SIUP terdiri dari jenis-jenis. Jenis-jenis SIUP itu ada SIUP mikro, di mana SIUP mikro kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta. Kemudian ada SIUP kecil. SIUP kecil apabila kekayaan bersih adalah antara 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. SIUP menengah apabila kekayaan bersih adalah antara 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. SIUP besar apabila kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Syarat-syarat mengurus SIUP. 1. Ada fotokopi KTP. 2. Fotokopi KTP penerima kuasa. 3. Fotokopi surat putusan pengesahan. 4. Fotokopi akte pendirian. 5. Pas foto penanggung jawab perusahaan. Dilengkapi dengan surat kuasa dan formulir pengajuan SIUP. Berikutnya kita bahas tentang SITU, surat izin tempat usaha. Merupakan sebuah surat yang dikeluarkan untuk badan usaha, perusahaan, perseorangan yang membuka tempat usaha, surat izin usaha, atau SITU ini dikeluarkan oleh badan hukum yang lokasinya berdekatan dengan tempat usaha atau perusahaan tersebut berdiri. Syarat-syarat SITU: 1. Surat permohonan. 2. Surat keterangan atau rekomendasi dari kepala desa atau kelurahan dan kecamatan. 3. Surat izin gangguan. 4. Dena lokasi. 5. Berita acara yang berisikan pengecekan lokasi. 6. Izin gangguan. 7. Bukti pembayaran pajak PBB. 8. Surat keterangan fiskal dari Dispenda. 9. Surat sertifikat tanah untuk usaha. 10. Akta pendirian perusahaan. 11. Salinan IMB. Berikutnya mengenai nomor pokok wajib pajak. Berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Nomor pokok wajib pajak adalah identitas atau tanda pengenal yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak.
Biasanya nomor pokok wajib pajak ini berjumlah 12 digit, di mana manfaat NPWP ini sebagai persyaratan administrasi untuk mempermudah urusan perpajakan. Tanda daftar perusahaan merupakan daftar pencatatan resmi yang berisikan hal-hal yang wajib didaftarkan oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat berwenang di tempat usaha tersebut berdiri. Syarat-syarat pengurusan TDP. 1. Memiliki dan terdaftar NPWP perusahaan. 2. Memiliki dan telah mengurus izin operasional. 3. Memiliki surat izin usaha perdagangan. 4. Mengajukan formulir TDP. 5. Melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan untuk TDP. Prosedur pembuatan TDP adalah: untuk tahap pengajuan TDP secara online, kita dapat mengunjungi website kantor dinas penanaman modal dan usaha terpadu. Kemudian, apabila berkas diverifikasi administrasinya dari seluruh dokumen yang dikumpulkan, maka dokumen akan divalidasi berkas untuk membuktikan keaslian dan keaktifan semua dokumen. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini dalam hal menerapkan dokumen administrasi usaha. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.